Alhamdulillah sehat ya, mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Ya. Pak Faisal, izinkan saya untuk menyampaikan tujuan dari percakapan awal kali ini. Baik. Insya Allah nanti kalau Insya Allah saya akan izinkan saya melihat Bapak ketika di dalam kelas mengajar. Apakah itu diperbolehkan, Pak? Baik. Ya, Boleh. jadi untuk itu nanti kita akan belajar bersama. Saya akan melakukan supervisi di kelas ketika Bapak mengajar. Tujuan supervisi ini adalah untuk bagaimana sih melihat tujuan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Faisal itu apakah telah dicapai atau tidak, bagaimana proses pembelajarannya, kemudian apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Pak Faisal selama pembelajaran di dalam kelas, seperti itu Pak ya. Baik. Bapak, nanti ketika saya izin masuk ke kelas, apa yang pelajaran apa yang akan Bapak berikan kepada murid, tujuan pembelajarannya apa, kemudian menurut Bapak sih pengembangan yang akan dicapai itu seperti apa, dan strategi yang dipersiapkan seperti apa, Pak? Baik. Terima kasih Pak. Jadi nanti mata pelajaran yang akan disampaikan di kelas pada saat supervisi adalah IPA ya. IPA ya. IPA. Yaitu bahwa dengan tujuan pembelajarannya siswa mampu menemukan informasi mengenai organ pernapasan pada hewan. Organ pernapasan ya. Ya, organ pernapasan pada hewan. Nah, adapun area pengembangannya yang ingin dikembangkan di kelas, karena untuk penyampaian materi supaya siswa lebih fokus dan juga siswa lebih agar tidak gaduh di kelas, itu nanti strategi yang disiapkan itu adalah dengan menggunakan video-video mengenai alat pernapasan pada hewan. Ya, lalu juga setelah penyampaian materi adalah kita menggunakan model pembelajaran yaitu dengan menggunakan make and match. Jadi supaya fokus, kan banyak siswa yang tidak fokus ya permasalahannya. Supaya fokus, jadi nanti mereka itu memasangkan kartu-kartu antara observasi antara hewan dengan alat pernapasannya gitu. Itu strategi yang saya siapkan sih. Jadi semoga bisa mencapai tujuan pembelajaran ya. Baik Pak Faisal, jadi kita sepakati aja nih sasaran yang akan kita observasi itu. Sasaran yang paling pengen Bapak saya lihat gitu di dalam kelas itu seperti apa Pak? Sasarannya, pengembangan yang ya, pengembangannya saya pengen kan siswa itu terbiasa tidak fokus ya. Kadang tidak fokus, kadang gaduh. Saya pengen sasaran yang kita nanti bareng-bareng di kelas itu bersama-sama adalah apakah siswa ini lebih mampu, lebih fokus di kelas dan tidak gaduh pada saat materi disampaikan dan juga pada saat model dipakai. Berarti yang saya tangkap nih Pak, jadi pengkondisian kelas ya ketika pembelajaran, bagaimana siswa itu bisa dikendalikan ya, bisa aktif mengikuti pembelajaran. Baik Pak ya. Untuk waktu nanti kunjungan kelasnya itu kira-kira kapan tuh Pak? Dan kita setuju bersama ya. Setelah PTS. Ya, setelah PTS minggu keempat September ya. Minggu keempat September. Baik Pak. Ya. Kemudian untuk percakapan setelah observasi ini itu akan kita laksanakan berarti kapan? Kita bisa laksanakan setelah observasi. Bisa ya Pak? Bisa. Oke. Kemudian izin saya menginformasikan juga bahwa ketika nanti saya di dalam kelas, saya akan mencatat seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak. Jadi akan saya catat apa saja yang hasilnya ketika pembelajaran. Seperti itu Pak ya? Siap. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa nanti observasi dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan juga untuk intinya pada siswa agar pembelajaran itu sesuai dengan apa yang diharapkan, kemudian berpihak pada murid itu bisa terlaksana. Baik, seperti itu. Baik. Ada yang ingin ditanyakan Pak Faisal misalkan? Tidak ada? Cukup. Oke. Terima kasih Pak Faisal ya. Siap. Untuk waktunya. Sama-sama Pak. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum belajar seperti biasa, kita berdoa dulu. Makmul, pimpin doanya Makmul. Siap.
Gini, Hafijah, Ustaz, Jairani, Hadis, Maul, Mira, Fahri, Denis. Oh ya, Jihan lewat ya? Jihan, Denis, Galang, Enita, Najwa, Nurisa. Oh ya, Nurisa tadi udah absen ya. Izin di Bapak. Mau ada keluarga. Enita, Ren, Iska. Hadir. Jadi yang tidak masuk hanya 1 orang. Sisanya masuk semua ya. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua? Oke, pagi. Selamat pagi. Oke, sebelum memulai pembelajaran supaya ngantuk seperti biasa, kita tepuk tangan dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 6. Oke, baik. Pertemuan sebelumnya kemarin kita belajar mengenai apa ya? Kemarin yang masuk, yang kemarin kita belajar tentang matematika ya? Iya, matematika. Yaitu belajar mengenai menghitung kecepatan, waktu dan jarak. Baik. Nah, hari ini kita belajar IPA. Belajar apa saya? IPA. Yaitu kita belajar. Kalian seperti biasa harus tahu tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran di hari ini kita belajar adalah yaitu kamu dapat mengetahui mengenai organ hewan. Salah. Organ pernapasan pada hewan. Pernapasan pada hewan. Ya, jadi hari ini yang akan kita pelajari adalah organ-organ pernapasan pada hewan. Baik, Bapak mau nanya. Hewan. Coba sebutkan hewan yang kalian tahu aja. Cacing, apa lagi? Lebah, macan, burung, apa lagi? Hah? Oke, ada kuda ya, belalang, dan lain-lain. Nah, hewan itu seperti kita ketahui berbagai macam-macam kan? Oke, ada yang disebut mamalia ya, ada yang disebut dengan serangga, ada yang disebut dengan amfibi, lalu cacing, lalu juga ada yang bisa terbang apa? Burung. Jadi banyak macam-macam hewan. Sekarang buka di halaman 4 sama kalian. Nah, di halaman 4 sudah dibuka belum? Sudah dibuka? Nah, di situ ada judul dengan bacaan yaitu pernapasan pada hewan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai organ-organ pernapasan pada hewan. Baik, sekarang kalian baca dulu. Bapak beri waktu 5 menit mengenai bacaan pernapasan pada hewan seperti cacing dan sampai dengan yang terakhir. Dibaca aja dulu, dibaca. Ya bisa, dibaca dulu aja.
lagi. Sudah ya? Baik. Nah, dari bacaan yang kalian baca dari halaman 4 sampai dengan halaman 8 ya? Ya. Itu adalah mengenai organ-organ pernapasan pada hewan. Coba. Ternyata dari yang bacaan kalian baca itu, hewan itu macam-macamnya berbeda-beda ya? Ya, coba. Yang pertama dibaca, tadi ada hewan apa? Cacing. Nah, cacing. Bagaimana pernapasan cacing? Iya, cacing bernapas dengan kulit. Baik, setelah cacing yang kedua ada apa yang kalian baca tadi? Serangga. Contoh serangga apa ya? Lebah. Terus apa lagi? Semut. Nah, serangga itu bernapas dengan apa? Dengan trakea. Dengan trakea. Lalu yang ketiga yang kalian baca tadi ada apa? Ikan. Nah, ikan pun banyak macamnya ya. Ada ikan yang di laut dan juga ada ikan yang di sungai atau di air tawar. Nah, kalau ikan bernapas dengan apa? Insang. Terus yang keempat yang kalian baca tadi ada hewan apa? Amfibi. Nah, kalau hewan amfibi itu hewan yang hidup di mana? Di dua alam, ya. Mereka bermetamorfosis, berubah bentuk. Nah, bagaimana alat pernapasannya? Paru-paru dan insang. Nah, kalau insang pada saat mereka apa? Waktu dia kecil ya. Kalau paru-paru pada saat hewan itu sudah besar atau dewasa. Lalu yang kelima itu tadi kalian baca tentang hewan apa? Reptil. Contoh reptil hewannya apa? Ular. Nah, kalau reptil bernapas dengan paru-paru. Yang keenam tadi dibaca ada hewan apa? Oke. Kalau hewan itu yang keenam, hewan burung bernapas dengan paru-paru dan apa satu lagi? Trakea. Terus dia memiliki kantong apa namanya? Kantong udara. Ya, yang terakhir adalah hewan mamalia. Kalau hewan mamalia bernapas dengan apa? Paru-paru. Contoh hewannya apa? Lumba-lumba, paus itu yang di laut. Kalau yang di darat? Waktu di kelas 4 dulu ciri mamalia apa tuh? Ciri hewan mamalia dia bukan menyusui. Itu kan dari kelas 4 ya. Oke. Nah, Bapak memperlihatkan video mengenai organ hewan organ pernapasan pada hewan. Nanti kalian lihat ya videonya. Nah, nanti setelah melihat videonya, sama kalian tolong buat pertanyaan. Nah, di sini kalian akan melihat video mengenai macam-macam sistem pernapasan pada hewan. Jadi sistem pernapasan pada hewan yang telah kalian baca tadi itu ada 7 sistem pernapasan. Jadi setiap hewan memiliki sistem pernapasan masing-masing. Kalian lihat videonya dengan sesama dan nanti di akhir tolong ajukan pertanyaan jikalau ada yang tidak dimengerti.
Yang pertama apa tadi? Cukup paham dengan pengembangan video tadi bahwa kalau yang namanya bernapas itu memasukkan apa sayang? Oksigen. Masukkan apa? Oksigen. Dan sisanya mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Oke. Berarti dari mamalia cukup mengerti ya bahwa hampir sama seperti manusia. Kemarin ya kita belajar mengenai manusia ya, bahwa udara masuk lewat mana? Lewat hidung. Terus masuk kemana lagi? Ke trakea. Lalu masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru itu sama seperti manusia, mamalia juga ada bronkeolus dan alveolus. Bahwa di alveolus terjadi pertukaran udara. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Paham ya? Katanya paham. Tadi ada yang mau bertanya? Gimana? Ya, jadi paham ya? Cara pernapasan mamalia ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Yang kedua, tadi apa ini? Tadi di video itu ada hewan apa? Ikan. Siapa yang suka makan ikan? Enak gak ikan? Enaknya dibakar, digoreng. Nah, kalau ikan bernapas dengan insang. Tadi di video dijelaskan ya bagaimana cara bernapasnya. Bahwa ternyata di air itu mengandung apa? Oksigen. Mengandung oksigen. Jadi air dihisap oleh apa? Insang. Oksigennya itu ada di air. Nah, oksigen itu bersifat untuk menyebarkan darah ke seluruh organ yang ada pada ikan. Nah, sisanya yang keluar, apa yang keluar? Karbon dioksida. Karbon dioksida, bukan oksigen. Gak ada karbon dioksida. Karbon dioksida. Ingat kalau bernapas itu masuknya oksigen, yang keluar pasti karbon dioksida. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke hewan ketiga. Apa? Burung.
Ya, 3 dulu ya. Tadi setelah ikan apa? Burung. Oke, mau nanya nih. Contoh burung yang kamu tahu apa ya? Merpati. Apa lagi? Burung apa lagi? Perkutut. Apa lagi? Kakatua. Apa lagi? Ya udah, perkutut, tikukuk sama aja. Banyak ya, macam-macam burung ya. Oke, tadi dari penjelasan di video bahwa kamu ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, cukup paham. Bapak yang nanya balik ya? Coba mau nanya balik. Coba kalau burung bernapas dengan paruh. Nah, pada saat terbang burung bernapas gak? Bernapas tidak? Tidak apa bernapas? Tidak. Kenapa tidak bernapas? Karena tidak bisa menghirup udara. Nah, tapi dia bisa menyimpan udara di mana? Di kantung ataupun di udara. Jadi pada saat mereka terbang itu apa namanya? Udara dibuang, yaitu mengeluarkan karbon dioksida melalui kantung udaranya, ya, pundi-pundi udara. Lalu setelah burung tadi ada apa? Reptil apa amfibi? Reptil. Contoh reptil apa? Ular. Terus apa lagi? Buaya. Nah, kalau tadi penjelasannya reptil itu ada yang hidup di 2 alam ya? Ada yang di darat, juga ada yang di mana lagi? Di air. Contoh yang di air, reptil apa? Buaya. Ular juga bisa diam di air ya? Iya, ada ular air. Nanti kamu bisa cari. Bernapas dengan apa reptil? Paru-paru. Ya, hampir sama dengan mama. Iya. Yang terakhir tadi yang ini apa? Amfibi. Apa itu hewan amfibi? Contohnya, ya, hewan yang hidup di 2 alam. Contohnya hewan amfibi apa? Katak. Tahu katak ya? Nah, katak itu waktu kecil hidupnya di mana? Di air. Nah, setelah beranjak dewasa, dia hidupnya di darat. Coba pernapasannya gimana? Kalau amfibi, pernapasannya kalau amfibi gimana? Waktu kecil bernapas dengan insang karena hidupnya di air. Setelah dewasa, barulah terbentuk paru. Ya, jadi ada 2 yang ada 3. Apa aja tadi? Insang, paru-paru dan kulit. Itu amfibi ya. Oke, 2 lagi ya. Kita lanjutkan videonya. Jadi maksudnya lewat kulit ya? Keluarnya juga lewat kulit. Nah, dilihat nih.
kantong udara. Oke, yang terakhir tadi ada serangga. Kalau serangga bernapas dengan trakea. Nama lubang yang bisa dimasukin apa? Masukin udara tadi? Spi apa? Spirakel. Ya, tempat keluar masuknya udara. Masuk trakea, nah di trakea terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Lalu yang terakhir cacing. Kalau cacing bernapas dengan kulit, jadi masuk oksigen melalui kulit. Nah, jadi kulit masuk ke dalam, langsung diikat oleh apa tadi? Oleh darah. Diikat oleh darah. Lalu sisanya dibuang lagi. Ya. Nah, tarik lagi. Tahan. Buang. Coba tangannya di apa? Digoyangin ya? Digerakkan. Ya. Kepalanya digoyangkan. Oke. Nah, kalau Bapak bilang kata Pak Guru, tangannya harus ke bawah. Berarti tangannya ke bawah. Kalau kata Pak Guru, misalnya mau bilang kata Pak Guru, duduk, maka duduk. Ya, perhatikan. Kata Pak Guru, tangannya ke bawah. Lalu duduk. Salah, berarti nggak fokus kalian. Berdiri lagi, tangannya ke atas. Kata Pak Guru, tangannya ke bawah. Lalu duduk. Yang duduk salah berarti. Makanya fokus. Kata Pak Guru berdiri. Kata Pak Guru berdiri semuanya. Tangan kanannya ke atas. Yang tangan kanannya ke atas berarti nggak fokus. Ya, ingat. Kata Pak Guru. Oke ya. Kata Pak Guru tangannya ke atas. Tangannya ke atas. Lalu dikepal. Nah, yang dikepal nggak ngerti berarti. Belum fokus. Jadi dengarkan ya kata Pak Guru. Ulangi ya, kata Pak Guru. Pegang kepalanya. Lalu duduk. Kata Pak Guru, perutnya pegang. Lalu digendang. Nah, berarti yang digendang masih nggak ngerti. Paham belum? Kata Pak Guru. Ulangi sekali lagi ya. Fokus. Masih jam berapa sih? Jam 11 kurang, masa nggak fokus? Sekali lagi ya. Kata Pak Guru, pegang mulutnya. Pegang kepala. Fokus. Ya. Harus fokus kata Pak Guru. Baik. Nah, sekarang Bapak membagi kelompok. Ya, kelompoknya absen 1 sampai 8. Kelompok 1 tes, nggak boleh ngomong aing. Nggak boleh. 1 8 9 15 16 terakhir. Sok. Dia kelompok 1 di sini. Kumpul di sini. 16 sampai 9 sampai 15 di sini. Terus yang terakhir kelompok 16 sampai berapa? Ya, oh, jangan dikit saya. Kita mau duduk. Yuk, duduk sesuai kelompok. Gak usah dibuat gini. Udah nggak apa-apa. Nah, di sini udah duduk belum? Yuk duduk dulu. Apa-apa buat gini aja. Yang pengasal kelompok 1 maju ke depan. Firna.
Bismillah. Oke. Pegang. Sini Kak. Tujuh. Ya, jangan sampai hilang ya. Ingat kartunya. Ingat kartunya. Duduk lagi kelompok satu. Babak dua. Sini ke depan. Pakai tadi. Nah. Kalian dapat hewan-hewannya. Hewan-hewan. Ada mama lihat. Ada organ pernapasan. Ada pipi. Ya, kelompok 3 maju. Jangan duduk di sana. Andika, Kakak, ke depan saya. Duduknya di sini. Kalian contoh sini ada kalian bernapas dengan misalnya ada insang ya menjaring oksigen kemudian pokoknya hewan hewannya nggak ada hewannya ini ada hewannya nih terus saya lupa ya contoh nih bernapas dengan insang Kelompok 2 kalian memegang hewannya ya? Ya seperti reptil dan macam-macam. Kelompok 3 kalian memegang cara bernafasnya yang udara masuk ke hidung sampai dengan ke paru atau udara masuk melalui insang dan kembali lagi keluar. Nah sekarang berdiri semua. Kalian cari temannya di kelompok lain yang sesuai dengan hewannya, cara bernapasnya, dan juga alat pernapasannya. Cepat, bapak suatu dia berdiri. Pelan ya. Sok cari temennya. Cari temennya. Kalau sudah ke depan. Kalau sudah ke depan, ayo cari. Cari yang sabar. Cari. Ya cari. Cari alat pernapasannya. Cari alat pernapasannya. Ya cari temennya. Harus 3. Alat pernapasannya cari. Harus 3 orang ya. Harus 3 orang. Harus 3 orang. Ayo cari. Apa tuh? Kira-kira tuh. Yuk masih ada waktunya. Bapak kasih waktu 5 menit. 4 menit lagi. Cari aku cari. Cari. Dicari. Udah belum? Ayo cari. Banyak teman yang belum dapat. Oke, waktunya masih ada ya.
Kasih. Mama lihat. Ya. Bernapas dengan. Oke, terus. Oke, benar. Tepuk tangan. Berarti sekarang siapa aja? Mau sama ini. Kalian hebat. Duduk lagi. Selanjutnya, cacing. Cacing. Oke, Mei. Mei sama siapa aja, Mei? Yang lain duduk, sayang. Mei. Kalau sama Mika. Coba cacing yang lain dengerin. Oke, hari ini kita telah belajar mengenai alat organ pernapasan pada hewan. Jadi ada berapa alat organ pernapasan pada hewan? 7. 1, mama. Lalu yang kedua ada yang namanya lalu ada ikan. Lalu ada serangga. Lalu ada amphib. Oke, apa lagi? Burung. Satu lagi? Ya? Ya, oke, dia ada 7. Kalian juga sudah belajar mengenai cara bernapasnya seperti apa, lalu juga alat pernapasannya juga apa. Oke, dari materi yang telah kita pelajari tadi, ada yang ingin ditanyakan tidak? Oh, bacaan hanya pulang. Ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Benar? Benar? Jadi paham ya semua yang disampaikan? Ya. Kamu juga bisa belajar lagi di rumah. Ya, dengan mencari materi yang berkaitan dengan alat organ hewan dalam pernapasannya. Oke, tidak ada yang mau tanya? Apa makna pelajaran ini? Bahwa ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah itu sangat luar biasa. Kamu bisa bayangin ya, dari ikan, Allah menciptakan ikan bisa bernapas dalam air. Juga Allah menciptakan serangga. Bahkan Allah menciptakan burung yang dimana pada saat terbang burung tidak bisa menghisap udara, tapi burung bisa mengeluarkan karbon dioksida. Oh, betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus rajin-rajin bersyukur atas apa yang telah Allah ciptakan untuk kita. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini kita cukupkan dari pembelajaran Bapak. Nanti kita lanjutkan selanjutnya ke pelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Nurdin, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Bogor dari SD Rancamaya 2. Kali ini saya tidak sendiri, saya dengan Pak Faisal, Kak Sima, dan Ibu Ajeng mengajar praktek. Hari ini Pak Faisal, kita kembali lagi ya, Pak Faisal kembali bertemu setelah rangkaian yang telah kita laksanakan. Yang pertama, kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian kita juga telah menyusun RPP yang mengandung pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial dan emosional. Juga saya telah mengobservasi kegiatan pembelajaran yang telah Pak Faisal laksanakan di kelas. Hari ini kita akan melaksanakan tahap pasca observasi, di mana tujuan dari pasca observasi ini kita akan sama-sama mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak laksanakan di dalam kelas. Nah, sebelumnya PTB, apakah ada refleksi dari Pak Faisal mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan setelah saya observasi? Silakan Pak Faisal. Refleksinya bagaimana sih jalannya observasi yang dari awal pra observasi, pembuatan RPP dan observasi yang telah dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Itu tanggal berapa ya Mas kita?
tanggal 21 21 ya, September. 21 September kita melaksanakan observasi ya, bahwa nanti Pak Wayan akan masuk ke kelas mengobservasi atau mengsupervisi gitu ya, jalannya pembelajaran di kelas. Pada saat itu, pada saat pra observasi, Pak Wayan telah memberi tahu kepada saya bahwa di dalam pembelajaran harus ada pembelajaran yang mengandung salah satunya berdiferensiasi, yang dimana itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa, lalu juga harus mengandung kompetensi sosial dan emosional kayak saya. Lalu setelah itu, setelah pola observasi, kita bersama-sama merancang FPP yang merancang FPP sesuai dengan yang telah dibuat. Lalu setelah itu supervisi di kelas ya, perasaannya ya senang karena bisa memperbaiki kemudian hari untuk proses pembelajaran. Baik, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, izinkan saya memaparkan hasil data observasi yang telah dilaksanakan kemarin ya Pak. Pada tanggal 26 September saya melakukan observasi di kelas Bapak Faisal, yaitu mata pelajaran IPA, di mana aspek dan strategi pengembangan yang Bapak laksanakan itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya lihat aspek dan strategi pengembangan tersebut sudah muncul oleh Bapak telah dilaksanakan. Karena peserta didik itu aktif dalam pembelajaran, berani menyampaikan hasil proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, di dalam pembelajaran Bapak sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, karena sudah mencantumkan di sana. Ketika saya melihat Bapak mencantumkan diferensiasi konten dan proses, kemudian KSE yang dimunculkan yaitu adalah kesadaran diri, keterampilan berrelasi dengan bekerja kelompok. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas, Bapak sudah membuat siswa aktif selama pembelajaran. Itu hasil dari observasi yang telah saya laksanakan. Mungkin memang ada beberapa yang harus siswa yang harus lebih kondusif selama pembelajaran. Baik, Pak Faisal, izinkan saya bertanya ya Pak Faisal. Baik. Beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih perasaan Bapak terkait jalannya observasi yang telah kita laksanakan? Perasaannya pada saat observasi tentu senang, karena dengan adanya observasi berarti dari Pak Wayan, dari Ibu Pemda, bisa memperbaiki nanti kedepannya proses pembelajarannya lagi gitu. Jadi banyak, walaupun memang sudah sesuai, tapi banyak sekali kekurangan yang nantinya bisa diperbaiki. Jadi senang ya Bapak ya? Senang. Kita saling belajar, saling berbagi pengetahuan untuk meningkatkan pembelajaran di dalam waktu. Oke Bapak, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas dan tahapan langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Area pengembangan dan tahapan-tahapan ketika di dalam kelas. Baik. Yang pertama mungkin tahapan pembelajarannya ya. Tahapan pembelajarannya seperti biasa, pada awalnya dia persepsi dulu. Saya mengabsen, lalu setelah itu berdoa dulu, lalu mengabsen peserta didik. Kalau lupa pasti memotivasi siswa untuk pembelajaran hari itu. Setelah itu tentu mengaitkan dulu pembelajaran yang hari ini dengan yang kemarin, karena kan saling berkaitan. Nah setelah itu saya sampaikan tujuan pembelajarannya, bahwa hari itu kita bertujuan pembelajarannya adalah mengenai siswa mengetahui alat organ pernafasan pada hewan. Nah setelah itu baru kita masuk ke penyampaian materi, yang dimana pada saat itu digunakan adalah video mengenai alat pernafasan pada hewan. Nah setelah video lalu ada timbal balik ya, pertanyaan dari siswa. Saya memantik pertanyaan dulu,
kepada mereka, lalu mereka pun bertanya kepada saya hal yang belum dipahami. Nah setelah itu saya menggunakan model pembelajaran make and match. Make and match yaitu mengenai kartu pasangan. Jadi siswa dibuat kelompok pada saat itu kan ya, dibuat kelompok. Setelah dibuat kelompok, siswa dibagikan kartu masing-masing. Nah mereka mencari kartu pasangannya di kelompok lain. Misalnya trakea itu alat pernapasannya apa? Alat pernapasannya serangga. Jadi mereka mencari serangga atau dari pengertiannya gitu. Nah setelah itu mereka aktif mencari dan mereka bertanya ke temannya mengenai itu sama nggak? Oh beda nih. Mereka cari dan semua pun alhamdulillah bisa mencari pasangannya masing-masing. Nah setelah itu, setelah selesai make and match itu, kembali lagi pembelajaran, siswa bertanya hal yang tidak dimengerti. Ya seperti itu. Nah untuk pengembangannya kemarin yang pertama adalah saya ingin terjadinya relasi ya antara mereka, saling berelasi untuk mencari jawaban masing-masing. Lalu juga saya pengen adanya bahwa mereka itu aktif dalam proses pembelajaran. Ya, aktif, mereka mencari apa yang mereka harus tahu jawabannya. Mungkin itu ya. Baik, Profesor. Seperti yang saya amati memang di dalam kelas kemarin Bapak menggunakan metode match, kemudian sudah memunculkan juga AST dan pembelajaran berorganisasi. Menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Area pengembangan ini ya. Yang pertama relasi itu ya. Jadi mereka sudah dapat berelasi, berarti sudah sampai tujuannya, yaitu mereka melakukan berelasi dengan teman yang lain. Lalu juga keaktifan, mereka sangat aktif untuk mencari jawaban dari kartu pasangan masing-masing. Lalu dari kompetensi pengetahuan, mereka jadi tahu, oh ya ini jawabannya. Misalnya burung, ternyata burung itu memiliki kantung udara gitu. Jadi mereka dalam hal pengetahuannya pun mengetahui gitu. Itu area pengembangannya Pak. Berarti dikatakan sudah berhasil Pak ya? Sudah berhasil. Sudah berhasil dilaksanakan di dalam kelas. Baik Pak. Selanjutnya Pak, menurut Bapak apa sih kekurangan dan kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Baik, untuk kekurangan yang pertama itu adalah karena siswanya terlalu aktif, jadi kelas itu sedikit gaduh ya. Jadi pengondisian kelasnya mungkin ya yang harus lebih diperhatikan. Karena mereka sempat lari ke sana, lari ke sini gitu. Jadi sedikit gaduh. Lalu yang kedua, saya lupa mencatatkan atau memberikan LKPD kepada peserta didik. Nah itu kelupaan ya untuk LKPD. Jadi itu Pak, jadi dua ya, gaduh dan kurangnya LKPD. Ya. Selain itu kendalanya apa menurut Bapak dalam kelas yang telah dilaksanakan? Ya kendalanya satu kendala dalam kelasnya, siswa jadi harusnya ditata si kelasnya gitu ya. Si kelasnya si penataan kelasnya harus lebih ditata. Lalu juga kendala selanjutnya adalah gambarnya mungkin ya. Gambarnya dalam kartunya itu hanya kata-kata gitu. Jadi harusnya dicantumkan dengan gambarnya sehingga siswa lebih cepat untuk bisa memasangkan kartu dengan temannya. Menurut Bapak mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa tuh? Oh ya, kendalanya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kendala yang gaduh itu bisa terjadi. Yang pertama ya karena memang model pembelajarannya aktif, jadi gaduh mungkin ya.
Nah, harusnya sih bisa lebih itu ditata tadi, lebih ditata, lebih ditata. Terus yang KPD harusnya dibuat. Iya. Ya itu sih sebenarnya. Selanjutnya apa ya? Apa yang akan Bapak lakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya? Oke, dalam pembelajaran kedepannya nanti, karena yang kekurangannya kemarin itu adalah gagu dan juga di KPD. Yang pertama, saya akan lebih baik dalam pengondisian kelas, yaitu dimana ditata untuk tempat duduknya, disesuaikan sesuai dengan model yang akan digunakan supaya nantinya lebih rapi. Lalu juga tentu harus dibuat LKPD untuk nanti di akhir penilaian dari peserta didik. Jadi pengondisian kelas dan tidak lupa juga Bapak nanti akan membuat KPD apa ya? Ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak bicarakan bisa diterapkan dan memberikan proses yang lebih baik lagi ya Pak untuk proses pembelajaran ke depannya. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan perubahan tersebut dengan rencana yang telah Bapak sampaikan tadi? Di pembelajaran selanjutnya langsung akan dilakukan perbaikan dalam penggunaan model, penataan kelas. Iya, langsung Bapak rencanakan langsung ya Pak ya? Ya. Oke Bapak, terima kasih. Saya sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang terakhir itu, menurut Bapak apa sih kesimpulan dari pembicaraan yang telah kita laksanakan pada kesempatan kali ini? Kesimpulannya? Rasanya senang karena dengan kegiatan ini saya khususnya lebih bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam proses pembelajaran, sehingga saya dapat kedepannya untuk meningkatkan atau memperbaiki proses pembelajaran agar lebih baik lagi. Itu aja Pak. Saya senang ya Ya. berbagi agar proses pembelajaran lebih baik lagi. Oke Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin untuk catatan percakapan pasca observasi dicukupkan sekian. Nanti kita akan lanjut ke bagian rencana pengembangan diri dan refleksi. Baik, kalau misalkan ya, kalau misalkan Bapak setuju boleh ditandatangani dulu. Ini untuk paper pasca. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk rencana area pengembangan yang akan Bapak laksanakan lebih lanjut. Kita akan diskusi Pak ya. Baik. Ya. Dari aktivitas pertama, Bapak aktivitas pengembangan apa yang akan Bapak rencanakan? Baik. Aktivitas yang pertama pengembangan ya. Ya. Pengembangan adalah satu pastinya adalah optimalisasi pembelajaran yang berpihak pada murid dan pembentukan strategi pembelajaran yang berpihak juga kepada murid. Lalu juga tentu dalam optimalisasi pembelajaran yang mengandung berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Ya. Kemudian ada lagi Pak? Itu dalam pengembangannya. Jadi tujuannya yang hendak dicapai ya tentu agar pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan minat dan bakat dari peserta didik atau sesuai dengan karakter peserta didik. Nah, tujuannya. Lalu pembelajarannya pun sesuai dengan karakteristik dan kesiapan dari peserta didik. Oke, bisa di nomor 1. Untuk yang pertama, aktivitas pengembangan yang akan Bapak laksanakan adalah berpihak pada murid. Ya. Kemudian tujuannya agar pembelajaran sesuai dengan karakter dan minat murid. Ya. Menurut Bapak ukuran keberhasilannya apa nih? Ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya tentu adalah keaktifan siswa peserta didik dalam pembelajaran, yang dimana ketercapaian dalam tujuan pembelajaran.
untuk keberhasilan. Oke. Apa yang Bapak butuhkan? Pendukung seperti apa yang Bapak butuhkan? Oke, jadi pendukungnya tentu harus adanya satu sarana prasarana yang memadai, lalu juga lingkungan pembelajaran yang nyaman bagi peserta didik. Bapak, contoh spesifik sarana dan prasarana ini apa yang Bapak butuhkan? Ya contohnya seperti misalnya kalau yang buat peraga, alat peraga ya, alat peraga, lalu juga fokus, komputer, juga ya lain-lainnya. Kalau lingkungan yang nyaman menurut Bapak seperti apa sih untuk siswa agar bisa belajar dengan baik? Lingkungan belajar yang nyaman adalah lingkungan yang siswa itu merasa senang belajar di sekolah, tidak ada misalnya tidak ada pemusuhan di antara mereka. Kalau datang ke sekolah dia senang, dia di kelas senang. Berapa nih waktunya Bapak merealisasikan itu? Waktunya lebih cepat lebih baik ya, langsung ya di awal November mungkin. Oke. Itu yang pertama, aktivitas pengembangan yang Bapak akan rencanakan ya, rencana pengembangan diri. Yang kedua, pengembangan dirinya itu adalah pembelajaran yang mengandung diferensiasi dan KSE. Tujuan yang mau dicapai apa? Ya. Itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dari siswa dan juga kesiapan dari siswa. Ya. Kesiapan belajar siswa terus tadi. Ini boleh. Menurut Bapak ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilannya adalah tentu mereka peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dengan baik. Mengikuti terus belajarnya Dengan baik. kemudian lihat pendukungnya apa menurut Bapak yang Bapak butuhkan. Ya. Yang pertama tentu kembali lagi sarana prasarana. Ini karakteristik siswa berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang audio, dan ada pun yang siswa. Maka sarana prasarana itu sangat penting untuk menunjang perbedaan itu. Lalu adalah dalam hal pengadministrasian pembelajarannya. Jadi kita harus bisa memisahkan peserta didik yang sesuai dengan karakteristik masing-masing. Ya. Ini waktunya Pak, waktunya akan Bapak. Oke, waktunya masih di pembelajaran, setiap pembelajaran pasti akan saya lakukan. Pembelajaran. Ya. Oke. Ada lagi Pak, ada yang pengembangan yang akan Bapak laksanakan? Cukup. Tadi ya? Ya. Oke. Tadi ada pengembangannya itu ini belajar itu berpihak pada murid, lebih cepat pada murid yang mengandung belajar yang mengandung diferensiasi dan mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan mengenai pengembangan diri bisa Bapak laksanakan dengan maksimal, bisa lancar, juga memudahkan apa yang menjadi pengembangan diri Bapak, termasuk tadi pengembangan yang ingin intinya agar proses pembelajaran lebih baik lagi. Jadi laporan saya jika sudah setuju, Bapak untuk yang terakhir Bapak, ada refleksi diri. Refleksi diri. Refleksi diri dari
saya mengenai proses yang telah dilaksanakan dari awal praobservasi, kita menyusun RPP, kemudian observasi ke kelas dan sampai pada hari ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Menurut saya sudah berjalan dengan baik karena kita telah menerapkan prinsip coaching di dalam sebuah rangkaian. Tidak ada yang menggurui satu sama lain, kita setara, kemudian kita ngobrolnya pun santai, tidak ada kita saling terbuka mengenai pembelajaran proses belajar yang dilaksanakan di kelas. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, yang saya perlu diperbaiki adalah terus berlatih coaching pada diri sendiri juga, harus terus berlatih coaching bagaimana alur filta itu dijalankan dengan baik, kemudian harus terus berlatih dengan merekam sejawat itu agar kompetensi coaching ini lebih ditingkatkan lagi. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum bersembuh? Jadi saya lakukan adalah dengan hadir penuh mendengarkan apa yang coaching utarakan. Saya memposisikan diri sebagai coaching tersebut. Jadi ketika kita perasaan kita sama dengan coaching kita, maka kita akan hadir penuh menanggapi apa yang coaching kita katakan. Apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan? Yang saya lakukan adalah dengan terus berlatih coaching, berlatih untuk saling menerima masukan, menerima saran dari rekan sejawat dalam perbaikan pembelajaran yang saya laksanakan. Juga saya terus secara konsisten untuk merefleksikan diri terkait proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Untuk kata dari saya mungkin itu kurang lebihnya. Yang terakhir Pak Faisal, apa yang Bapak rasakan pada saat di coaching? Proses di coaching dari awal sampai hari ini. Ya, apa yang Bapak rasakan? Yang dirasakan yang pertama pasti belajar bahwa dalam proses pembelajaran itu kita nantinya dapat tahu tuh mana sih kelebihan dari kita di proses pembelajaran, lalu mana sih kekurangannya. Masih banyak sekali kekurangan di dalam pembelajaran, sehingga kedepannya pasti dengan kita tahu mana kekurangannya, kita bisa memperbaiki kekurangan itu dengan menjadi sebuah kelebihan dalam proses pembelajaran. Dia belajar saling belajar, saling berbagi gitu ya. Saya pun belajar, tidak ada yang lebih ahli dari sini. Kita saling berbagi, saling praktik baik mengenai proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Mungkin ada lagi Pak? Cukup. Dari awal observasi, kemudian pasca observasi, dan rencana pengembangan diri, Bapak sudah lengkap, saya sudah catat, kemudian refleksi dan umpan balik dari Bapak saya sudah catat juga. Terima kasih Bapak telah membantu dan kerjasama dengan kami dalam melaksanakan proses supervisi akademik ini menggunakan prinsip coaching. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak rencanakan juga, semoga Bapak terus bisa meningkatkan kompetensi diri dan menghasilkan proses pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih Bapak Faisal atas waktunya. Semoga Bapak terus sukses. Terima kasih Pak.